Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Ipar adalah maut. Bagian keempat. Tertangkap basah. Tanda merah itu bukan bekas gigitan serangga, aku hafal betul tanda itu. Laki dewasa mana yang tidak tahu tanda merah di leher? Ingin rasanya saat ini juga, aku tunjukkan foto-foto dirinya bersama pria lain yang dikirim oleh Andri. Aku tak menyangka Nia tega berbuat seperti ini. Padahal tak pernah sedikit pun terlintas dalam benakku untuk mencintai wanita lain, karena aku sudah menyerahkan jiwa, raga dan seluruh cintaku hanya untuknya seorang, sehingga tak ada tempat lagi untuk wanita lain selain dirinya. Nia masih berada di dalam kamar mandi, terdengar jelas suara gemericik air. Aku masih mematung di tempatku berdiri tadi, dan kemudian beranjak menuju ruang televisi. Biarlah aku tidur di ruang televisi dulu, tak sudi rasanya tidur satu ranjang dengan wanita yang telah membagi cinta dan raganya dengan pria lain. Membayangkannya saja sungguh menjijikan. Aku menuju sofa yang berada tepat di depan televisi dan merebahkan tubuhku di sana. Waktu sudah menunjukkan pukul 10:30 malam, tapi mata belum juga terpejam. Hawa malam yang begitu dingin terasa panas bagiku. Mungkin karena pikiran yang sedang kalut memikirkan Nia, atau karena aku yang tadi sore lupa tidak mandi. Saat terbangun, jam dinding menunjukkan pukul 7:30 pagi. Setelah kejadian semalam, akhirnya aku terlambat bangun. Segera aku beranjak menuju kamar mandi yang berada di dapur. Kulihat Nia sedang sibuk menyiapkan makanan di meja makan, mungkin untuk sarapanku. Kami masih saling terdiam, biarkan saja. Peduli apa aku? Biar dia menyadari kesalahannya. Setelah semua selesai, aku berangkat menuju kantor tanpa sarapan. Padahal seperti biasa, sebelum berangkat Nia mengajakku untuk sarapan, tapi aku tak mengindahkan ajakannya. Aku masih tetap mendiamkan dirinya. Walaupun aku masih mencintainya tapi rasa kecewaku lebih mendominasi. Biar nanti aku sarapan di kantor gumamku. Sementara di kantor, tak bisa sedikit pun aku fokus bekerja. Pikiranku masih tertuju pada tanda merah di leher Nia. Aku semakin penasaran siapa sebenarnya laki-laki yang menjadi selingkuhannya selama ini. Pantas saja, hampir 2 bulan terakhir ini sikapnya begitu sangat berbeda. Hampir setiap aku meminta hakku sebagai suami, ia selalu menolaknya, beribu alasan ia buat. Aku tak pernah menaruh curiga sedikit pun terhadapnya. Karena tak bisa berkonsentrasi saat bekerja dan perut yang belum diisi apapun sejak tadi pagi, aku meminta izin pulang lebih awal kepada atasan dengan alasan sakit tentunya. Setelah izin pulang kudapatkan, tak membuang waktu lebih lama lagi, aku segera menuju mobil. Kupacu mobil dengan kecepatan sedang menuju arah rumah. Entahlah kenapa rasanya aku ingin segera sampai di rumah. Sampai di rumah, tampak suasana di ruang tamu sepi. Kemana perginya Nia? Seharusnya dia berada di rumah saat sang suami tak ada. Aku berjalan menaiki undakan tangga menuju kamar. Samar-samar aku mendengar suara erangan perempuan dan laki-laki dengan nada yang naik turun dari arah kamar. Semakin aku mendekat, suara itu semakin jelas terdengar. Kubuka pintu kamar dengan pelan, tampak pemandangan yang sangat menjijikkan di depanku. Nia sedang melakukan permainan panas tanpa sehelai benang pun bersama seorang laki-laki. Bang Angga. Mataku membulat sempurna, laki-laki yang kini sedang bercumbu bersama Nia ternyata Bang Angga, mantan suami kakakku sendiri. Bahkan, mereka melakukannya di ranjang tempat aku dan Nia memadu kasih. Ku kepalkan kedua tangan, Nia benar-benar telah mencoreng wajahku, dia telah menghina harga diriku sebagai laki-laki. Kuatur nafas sedemikian rupa, mencoba menata hati dan... Brak! Pintu kamarku tendang dengan tenaga yang cukup kuat, dua insan yang sedang di peraduan cinta itu terkejut. Adegan panas yang sedang mereka lakukan terhenti begitu saja. Bang Angga langsung turun dari ranjang dan berusaha memunguti pakaian yang berserakan di lantai. Aku muak melihatnya. Mas Bram. Nia tersentak kaget dengan wajah pucat pasi.
Ia bergegas bangun dan melilitkan selimut berwarna putih di tubuh polosnya. Aku yang sudah tak bisa mengendalikan emosi, menghampiri Bang Angga yang sedang sibuk memakai pakaiannya dengan tergesa-gesa, dan "Bag, kurang ajar kalian. Berbuat seperti itu di rumahku." Pekiku dengan lantang. Dada kembang kempis menahan emosi yang bergejolak. Aku melayangkan bogem mentah yang mendarat sempurna di rahang Bang Angga. Ia jatuh terjerembab ke lantai. Darah segar mengalir dari sudut bibirnya. Tak ku pedulikan keadaannya, aku terus mendaratkan pukulan berkali-kali ke arah wajahnya untuk melampiaskan semua kemarahanku. Baju dan celana yang akan ia kenakan berhasil aku ambil. Sengaja agar nanti keluar dari rumahku ia tak memakai pakaiannya. "Hentikan! Tolong hentikan, Mas. Aku mohon," teriak Nia menarik tubuhku menjauhkan dari Bang Angga. Kulepas dengan kasar tangannya yang melingkar di pinggangku hingga Nia tersungkur ke lantai. "Au," pekiknya. Aku yang saat itu tersulut emosi tak bisa mengendalikan diri dan menoleh ke arah Nia, ia tersungkur ke lantai. "Bag!" Sebuah bogem mentah mengenai wajahku. Aku mendongakkan kepala, Bang Angga mencoba memberi pukulannya kembali tapi berhasil aku tangkis. Aku mendorong tubuh Bang Angga. "Mas, aku hilaf," lirih Nia mencoba berdiri dan kulihat Bang Angga membantunya. "Hilaf katamu?" Setelah ketahuan baru bilang hilaf, umpatku menatap nyalang ke arah mereka berdua. Aku minta maaf, Mas. Aku..." "Cukup. Aku sudah tidak mau mendengar alasanmu lagi. Teganya kau berbuat ini kepadaku, Dia. Di mana akal sehatmu? Aku begitu sangat mencintaimu, tapi apa ini balasanmu untukku?" bentakku. Tak ku hiraukan keadaannya yang sangat terlihat kacau dengan rambut tergerai berantakan. Aku mengusap kasar wajahku, kulirik Bang Angga. Ia tersenyum meremehkanku. "Dan kau, Bang? Apa kau tak ingat pada Yana anakmu? Kau tahu Nia ini istriku, Bang," teriakku menunjuk ke arah Bang Angga yang berdiri di sebelah Nia. "Aku selalu ingat Yana, dia anakku. Dan asal kau tahu, Bram," ucapnya mendekatiku, "Nia ini mantan kekasihku dulu," lanjutnya menyunggingkan bibirnya lalu menoleh ke arah Nia. Aku terlonjak kaget, tak percaya dengan penuturan Bang Angga. "Nia mantan kekasihnya?" Pantas saja dari awal sewaktu Bang Angga masih menjadi suami Kak Alma, dia melarangku untuk menikah dengan Nia. Jadi ini alasannya. "Dasar bajingan kau." Aku mendekati Bang Angga, mencoba untuk memberikan kembali bogem mentah ke arahnya tapi dengan cepat Nia menghalangi tubuh Bang Angga. Ku tarik dengan kasar kepalan tangan yang hampir mengarah ke arah wajah Nia, aku menggelangkan kepala tak percaya. "Jangan pukul Bang Angga lagi, Mas. Kumohon," pintanya sambil terisak. Lututku terasa lemas tak dapat lagi menahan bobot badanku sendiri. Aku luruh di lantai, merasa hancur sehancur-hancurnya. Nia, istri yang begitu sangat kucintai, dengan teganya membuang kotoran ke wajahku sendiri. Melihat aku tak berdaya, dengan cepat Bang Angga berlari keluar dari kamarku hanya menggunakan celana bosernya. Ku biarkan saja dia keluar dengan keadaan seperti itu. "Mas, aku minta maaf," ucapnya lirih di sela isakan tangisnya ia mendekatiku. Aku bangkit dan beranjak keluar kamar. Berada di dalam ruangan ini membuat napasku begitu sesak. Masih terekam dengan jelas di otakku bagaimana permainan panas yang mereka lakukan tadi. "Sangat menjijikan. Pakai kembali bajumu, aku tunggu di ruang tamu," ucapku menahan emosi, sedangkan Nia masih saja menangis. Kulangkahkan kaki menuruni undakan tangga dengan pikiran yang kacau, tak harus menunggu lama, akhirnya Nia turun ke ruang tamu menemuiku dengan penampilan yang sangat menyedihkan. Rambut tergerai berantakan dan wajah yang sembab. Aku menatap nyalang saat ia menuruni anak tangga. Memang wajah manis dan penampilannya yang terawat membuat siapa saja laki-laki akan terpesona oleh kecantikan dirinya. "Mas." Nia mendekat dan meluruhkan badannya ke lantai memeluk kedua kakiku erat. "Mas, maafkan aku," ucap Nia di sela isakan, bahunya bergetar. Aku hanya diam tak bergeming. Tak ada kalimat yang bisa aku ucapkan saat ini, hati dan perasaanku hancur.
Bagaimana bisa kau menjadi seperti ini, Nia? Apa kurangnya aku selama ini? Hingga kamu masih mencari kepuasan dari laki-laki lain. Bahkan kau tahu, Bang Angga itu ayah dari keponakanku sendiri, ucapku memalingkan pandanganku dari Nia. Tak sanggup rasanya menahan sesak di dada, kuhapus bulir bening yang mulai mengalir membasahi pipi. Nia hanya menggelengkan kepalanya. Tak ada sedikit pun kalimat yang keluar dari mulutnya. Hanya tangisan memilukan yang terdengar. Sudah berapa kali kamu melakukannya? Tanyaku menguatkan hati agar tak luluh oleh tangisannya. Lagi-lagi Nia tak menjawabnya, walau aku tahu jika jawabannya ini akan membuatku semakin terluka. Jawab Nia. Sudah berapa kali kamu melakukannya? Atau bahkan sudah terlalu sering kalian melakukannya? Hardikku, baru kali ini aku meninggikan suaraku pada Nia. Dia yang membuatku seperti ini. Nia mendongak menatapku, dengan raut wajah bersalah, ia terus saja menangis di kakiku. Aku tanya, sudah berapa kali kamu melakukannya, Nia? Apa sebelum melakukan itu kamu tak pernah berpikir akibatnya? Apa kamu tak pernah memikirkan perasaanku juga? Tanyaku dengan emosi yang kembali bergejolak. Nia menguji kesabaranku. Tak sanggup rasanya menahan hancurnya hati ini, bayangan dirinya bersama Bang Angga tadi terus saja melintas di pikiranku. Mas, aku minta maaf, aku benar-benar hilaf. Hanya kalimat itu yang ia ucapkan, tangisnya menggema di ruangan ini. Dan kau lihat ini, ucapku menyodorkan ponselku memperlihatkan kepadanya foto-foto yang dikirim Andri kemarin. Apa ini yang kau sebut reuni? Reuni bersama mantan kekasih maksudmu? Tanyaku menatap tajam ke arahnya. Nia membulatkan kedua matanya, ia seakan tak percaya dengan foto-foto yang ada di ponsel milikku. Bersambung.